A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran lagimu. Hendaklah kamu mencukupkan hilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat para jamaah Prabu Putri wawasan kita baca Quran dening Abdul Yati bin Selamat Yono Wonten Salati Awah dening Abdul Rasya bin Suryati. Ngajar cara salesipun yang menika sambutan saking tampil ingkang menika semoga kasuwun Bapak Sugiti dan yang lagi ngaturaken pamit garja sampeyan. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqal azim Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian nggih, alhamdulillah puji syukur kita aturaken wonten ngasih dalam taala nggih. Wonten ing dolangan santen menika panjenengan dalasan kula saged sarengan nggih makempal ibadah wonten ngasih dalam taala wonten ing santen menika. Sehat Bapak Ibu nggih? Nek sing ngobrol dhewe ra krungu. Sehat Bapak Ibu? Sehat nggih, alhamdulillah. Tesih poso nggih? Nggih, alhamdulillah. Mungkin sedap melih ndang berbuka puasa nggih. Alhamdulillah. Kita bersyukur wonten ngasih dalam taala wonten ing santen menika nggih, alhamdulillah. Allah paring ridha. Alhamdulillah santen menika terang nggih, mboten Jawa. Alhamdulillah menika. Sinaosa wau nggih mendung-mendung tapi alhamdulillah menika luar biasa. Allah paring ridha, paring keberkahan dumateng kita sami. Mugi Bapak sekalian menika santen menika dados kesainan lan dados amal soleh panjenengan dalasan kita. Nggih. Salawat salam Bapak sekalian kita aturaken ugi dumateng ngarsa dalem Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para pendherekaipun ingkang satuhum itu dawuhipun Allah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi atur salam salat punika dados sarana jalaran samangke kita sami wonten ing yaumil akhir dipun paringi syafaat, dipun paringi pitulungan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian wonten ing santen menika nggih kula ngaturaken agunging panuwun nggih saking takmir masjid nggih ngaturaken panuwun dumateng bidang saya ingkang sampun ngrawuhi napa menika pengaosan saha buka bersama wonten ing santen menika nggih. Dados insyaallah menika nyuwun pamunten nggih. Undanganipun menika mboten ngagem napa menika lembaran mboten tertulis nggih ananging ngagem wara-wara. Tapi alhamdulillah nggih ingkang rawuh panjenengan saged rawuh, kita sami saged rawuh nggih. Insyaallah ke depan nggih undangan menika nggih lewat wara-wara nggih, lewat wara-wara nggih menika nggih. Bapak Ibu hadirin sekalian, wonten ing santen menika ugi nggih saking tamir ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya kemawon ingkang tansah sampun sabiyantu kelancaranipun napa menika pengaosan so buka puasa bersama wonten ing dalu menika wonten ing santen menika nggih matur nuwun sanget saking pangurus nggih ngaturaken panuwun dumateng saya ingkang sampun sabiyantu sedayanipun nggih. Mugi menika ugi dados amal soleh panjenengan nggih lan kita panjenengan sami sedaya nggih. Bapak Ibu hadirin sekalian wonten ing nggih nyuwun pamunten ya wonten ing santen menika alhamdulillah menika Ustaz sampun rawuh alhamdulillah menika nggih. Ngoten. Nggih alhamdulillah Ustaz Hadi Purnomo sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kita sami nggih. Sugeng sekecaken Ustaz. Niki paham bahasa Jawa mboten? Ya nggih. Sedikit-sedikit insyaallah nggih. Ya mangke saged perkenalan piyambakipun mangke nggih. Saderengipun matur. Nggih insyaallah mangkaten Bapak sekalian ingkang kula aturaken wonten ing santen menika nggih. Monggo pengaosan santen menika napa nggih kita bikak kanthi wasan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saking Allah cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka para Bapak Ibu, salamipun kabupaten saking Banten Masjid dengan dihormati Bapak Subudi, amati Ketua Sanggar Bapak Udoyo, dengan menika mengisi pengasuhan wonten maksiat sanesipun. Ngajak acara singgung inggih pengaosan dening Ustaz Hadi Purnomo dari Pondok Pesantren Batul Hikmah Bularejo. Ingkang menika udah kasumaraken. Kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pripun kabare saya? Sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, pasti yang pertama kali ditanyakan orang adalah sehat apa tidak. Itulah. Belum pernah saya ditanya ataupun menjumpai orang pada saya kemudian bertanya, Mas Hadi, iya, bagaimana sekarang duitnya? Kata, banyak. Belum pernah lagi. Yang paling pertama ketika kita bertemu dengan orang lain ditanyakan adalah kabarnya. Macam mana Pak? Sehat? Sehat. Ibu sehat? Sehat. Dan sekarang Bapak Ibu pilih sehat tapi miskin atau kaya tapi sakit-sakitan? Pilih mana? Pilih mana? Ya sehat ya kaya. Ini jamaah lagi mengangil susah. Rata-rata begitu. Saya tanyakan, ya sehat ya kaya. Pasti kalau kita mau keinginan kita Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, ya kita ini sehat, badannya sehat, ya uangnya banyak. Itu keinginan kita adalah seperti itu. Tapi keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah. Mungkin Allah memberikan kita sehat, tapi uang pas-pasan, untuk keluarga seadanya, tapi badan sehat, alhamdulillah. Belum kaya. Ada orang itu yang kaya raya, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah. Apa lagi? Istrinya 4. Ada bapak istrinya 4. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah kaya nanti baru nambah Pak istri. Kalau sudah kaya, dah banyak uang, Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Itulah keinginan kita. Ada orang yang kemudian kaya, tapi apa? Sakit-sakitan, susah hidupnya. Maka itulah dia. Kalau kita tahu bagaimana ceritanya Qarun. Bapak Ibu tahu Qarun? Qarun ini adalah seorang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada namanya Qarun. Qarun ini kaya, banyak uangnya, banyak hartanya. Tetapi setiap malam bahkan dia sulit untuk tidur. Sulit. Sarenya, Pak. Tidur itu sare ya. Sarenya sulit, susah. Tidurnya susah, istirahatnya susah. Padahal hartanya banyak. Apa yang dia mau dapat? Kenapa? Karena itulah dia Bapak Ibu, nikmat daripada tidur ini. Bahkan kemudian seorang Qarun yang sombongnya luar biasa, tidak Allah berikan dia hal yang seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia, ternyata kaya tidak menjamin hidup kita tenang, kaya tidak menjamin hidup kita nyaman, tidak menjamin hidup kita bahagia. Orang yang paling bahagia adalah yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Ramadan yang ke-9. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat kembali kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini.
dalam rangka untuk menjemput kajian iftar. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada seluruh tabi'in, tabi' dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kali ke berapa saya ke sini? Kedua apa enggak? Ketiga. Saya ke Masjid Baitur Ridho. Sebelumnya sudah pernah, Pak? Baitur Ridho aja lah. Lelas nggih? Baitur Ridho Gadingan. Masjid Baitur Ridho Gadingan. Dulu saya pernah ngisi di panti asuhan mana itu yang sana itu? Ya. Salatnya di sini. Pernah sekali tahun lalu kalau salah. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi kepada di Masjid Baitur Ridho, bertemu dengan seluruh jamaah-jamaah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid hebat luar biasa megah seperti ini alhamdulillah. Halamannya luas, terasnya seperti ini luasnya alhamdulillah. Jamaahnya banyak, tandanya bahagialah kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin mengetahui jamaah kita bahagia atau tidak menyambut bulan suci Ramadan, maka lihatlah dari jamaahnya. Kalau saya waktu parkir dulu saya melihat, ramai banyak jamaah yang hadir, Pak Tamir. Jamaah yang hadir padahal tanpa undangan, betul? Tanpa undangan. Jamaah Masya Allah hadir luar biasa. Enggak, Pak? Ya betul. Masya Allah tabarakallah. Ini kalau masalah ini kan Masya Allah, undangan tidak ada tapi banyak yang hadir. Ini entah kenapa niatnya hadirnya bagaimana? Iftarnya, bukurnya apa ini, Pak? Sepertinya enak ini bukbernya. Karena jemaahnya ramai, banyak. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti ini artinya jamaah Masjid Baitur Ridho bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Ini Ramadan yang ke-9 ini. Berarti kita bahagia. Bapak Ibu bahagia apa tidak datangnya bulan suci Ramadan? Ibu-ibu bahagia? Adik-adik bahagia? Bahagia, banyak makanan, bahagia. Bahagia kita menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia karena datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Luar biasa hebat. Bukan hadis nih, belum tahu. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khawbawi, nama syekhnya, di dalam kitabnya Durratun Nasihin menyebutkan bahwasanya orang yang berbahagia karena datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Berarti Bapak Ibu insya Allah bahagia ya menyambut bulan Ramadan? Bahagia. Bahagia apa enggak? Kadang jamaah ada mungkin yang tanya, saya tak bahagia Pak Ustaz. Kenapa? Karena siang-siang tak bisa makan, tak bisa minum. Perut lapar. Luwe. Perutnya luwe. Luwe itu apa, Pak? Lapar. Lapar. Perutnya luwe. Lapar. Tak bisa makan, tak bisa minum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi insyaallah kita semua bahagia menyambut Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Allah lipat gandakan pahala, banyak sekali fadilah keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Ini tahun keempat saya di Sukoharjo. Saya asli dari Riau, dari Sumatera. Tahun 2021 Agustus, masih ingat sekali saya Agustus waktu itu saya masuk ke Jawa Tengah di Sukoharjo ini dengan bersama saya ingat saya kalau enggak 11 beberapa itu 11 kader dari Riau, ada 7 orang perempuan kalau saya tak salah dan 4 orang laki-laki, termasuklah 3 orang laki-laki bersama termasuk saya saat ini. Yang masih di Sukoharjo saya, adapun kawan-kawan saya sudah ada di Karanganyar, sudah ada di Polokarto, ada di Yogyakarta, sudah nyebar kemana-mana sekarang ini. Karena sudah pengabdian tahun ke-4 di Baitul Hikmah.
Saya masuk Baitul Hikmah tahun 2021. Ini sudah tahun 2025. Jadi sudah masuk tahun keempat saya di Baitul Hikmah di Pak Dr. Harun di Sukoharjo. Jadi saya ini Bapak Ibu, nama saya belum kenal nama ya, belum saya sampai tadi. Nama kulo tadi sampun disampaikan Pak ini MC. Nami kulo Hadi Purnama sebenarnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya nama saya tuh Hadi Purnama. Tapi kok nama jenengan ini nama orang Jawa? Iya. Tapi asli dari Riau. Saya berbingung Pak. Ini kok sejak kapan nama Hadi Purnama ini orang Jawa? Saya bilang. Padahal saya asli dari Riau. Dulu sejak kecil saya belum tahu kalau nama saya ini nama orang Jawa. Belum tahu. Ternyata nama saya ini nama orang Jawa. Hadi Purnama sebenarnya. Tapi karena Pak MC tadi bilang Purnomo. Hadi Purnomo. Ya kan? Banyak Bapak Ibu saya temui itu masjid-masjid menukar nama saya jadi Hadi Purnomo namanya. Tapi saya tak batin alhamdulillah. Saya tak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, buatan apa-apa Pak. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Karena kami orang Melayu. Orang Melayu bukan lari-lari Pak ya. Ibu-ibu bukan Melayu Mas, lari-lari. Tidak. Melayu itu suku saya. Ada orang di Indonesia ni sukunya suku Melayu, suku Jawa. Bapak-bapak, ibu-ibu ni suku Jawa. Suku Jawa, suku Sunda, suku Banjar, suku Bugis. Macam-macam suku di Indonesia ini. Termasuklah yang duduk di depan bapak ibu ini asli dari suku Melayu. Suku Melayu ni. Bapak ibu dari suku Melayu. Pekanbaru, nanti bapak ibu ke Pekanbaru, masuk lagi kampung saya 5 jam lagi. Jauh betul. Kampung saya memang jauh, alhamdulillah. Kok bisa sampai di Sukoharjo? Karena ada kakak kelas saya yang ke Baitul Hikmah, ke Jawa, jadi dapat informasi dari beliau. Nampaknya murah pendidikan di Jawa ini. Karena saya lihat memang murah, serba murah. Apa-apa di sini alhamdulillah. Beli mie ayam 6.000 dapat Pak, sini. Betul. Kalau kami di Riau 6.000 belum dapat mie-nya itu, mie kuahnya aja itu. Belum dapat mie-nya. Kalau di Riau semua serba mahal. Jadi kalau di Jawanya alhamdulillah berkah hidupnya Sukoharjo makmur. Betul, memang sesuai namanya. Sukoharjo makmur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah dia perkenalannya. Nama saya Hadi, bisa dipanggil Hadi. Bapak Ibu, saya ini asli dari Riau, Sumatera. Saya tak ada blasteran, tak ada ibu saya bukan Jawa, ayah saya bukan Jawa. Saya asli dari Melayu. Asli dari Riau, Pekanbaru. Tapi kok nama jenengan ni nama orang Jawa? Itulah saya tak tahu. Saya tak tahu. Itulah pokoknya Bapak Ibu. Mungkin itulah isyarat dari Allah untuk mensampaikan saya ke Sukoharjo ini, ke Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya dichat oleh Pak Takmir, ya kan, waktu itu alhamdulillah diminta untuk mengisi di Masjid Baitur Ridha. Saya belum tahu lagi macam mana keadaan Masjid Baitur Ridha, tapi alhamdulillah insyaallah Bapak Ibu saya sudah pernah berjamaah di sini. Jadi setidaknya sudah pernah pernah bersilaturahmi ke Masjid Baitur Ridha. Ini kedua kalinya saya bersilaturahmi ke Masjid Baitur Ridha. Sampun perkenalannya cukup insyaallah. Cukup seperti itu. Ada beberapa jamaah yang bilang juga ini ustaz ni dari Aceh ya? Dari Aceh. Iya. Dari Aceh pula saya dibilangnya. Padahal saya orang Riau, asli orang Riau. Tak tahu dari mana pula bentuk Acehnya. Mungkin karena enggak tahu bentuk wajahnya mungkin atau apa. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi disebutkan man raha ilal masjid, barang siapa yang melakukan perjalanan menuju ke masjid. Ini sebelumnya Bapak Ibu ngertos kalau ceramah ini tausiah pakai bahasa Indonesia? Ngertos? Ibu-ibu di belakang paham? Ngertos J? Itu. Saya sikit-sikit bisa Pak bahasa Jawa, ya. Walaupun sikit-sikit bisa lah kan bahasa Jawa. Sitik-sitik bisa. Meskipun belum banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ceramah tausiahnya kita bahasa Indonesia mawon, boten pakai bahasa Jawi. Ngoten nggih? Insyaallah jamaah paham.
Dalam hadis Nabi disebutkan, man raha ilal masjid jamaah, barang siapa yang melakukan perjalanan ke masjid, melakukan perjalanan ke masjid, jalan ke masjid, datang ke masjid, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khutwatun lahu hasanatan, maka setiap langkahnya akan dihitung sebagai pahala. Langkah yang pertama ditambahkan pahala, yang kedua dihapuskan dosa, langkah yang ketiga dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang-orang yang jarak rumahnya jauh dari masjid. Jadi yang paling banyak pahalanya adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Siapa jamaah yang rumahnya paling jauh dari masjid, itulah dia yang paling banyak pahalanya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Sayalah yang paling banyak pahala. Karena saya paling jauh tadi. Saya yang paling jauh dari pondok. Jadi saya yang paling banyak pahalanya. Ya kan? Memahami hadis ini Bapak Ibu, berarti kita ke masjid harus jalan kaki? Oh tidak. Tidak mesti jalan kaki. Dalam hadis itu maksudnya adalah perjalanan kita itu dihitung pahala. Kalau orang yang pakai sepeda, itu putarannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Kalau saya pakai motor, berapa kali gasnya itu? Itulah yang dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahwasanya inna buyuti fil ardi al masajid, sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah al masajid, masjid-masjid. Termasuklah masjid Baitur Ridho. Baitur Ridho, betul. Baitur Ridho. Baitu artinya rumah. Ridho artinya ridho. Ridho ya ridho. Rumah orang yang ridho. Itu artinya ya. Iya. Berarti selama ini jamaah belum tahu artinya. Masjid Baitur Ridho artinya rumah orang-orang yang ridho. Jadi jamaah-jamaah insyaAllah semuanya ridho semuanya. Betul? Hatinya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang sendalnya dicopet orang, hatinya ridho. Kan? Betul, hatinya ridho itu. Pulang apa lagi? Pulang tak dapat snack, hatinya ridho. Ikhlas. Itulah. InsyaAllah jamaahnya ridho semua. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa inna zuwari fiha umaruha, maka orang-orang yang duduk di masjid, itu termasuk pelataran masjid, itu masjid itu termasuk bagian dari masjid. Ibu-ibu yang di luar jangan khawatir, termasuk masjid. Ibu-ibu termasuk di masjid itu, nyambung ke masjid. Maka orang-orang yang duduk di masjid, yang baca Quran di masjid, rajin solat ke masjid, baca Quran di masjid, iktikaf di masjid, maka mereka adalah tamu-tamunya Allah. Tamu-tamunya Allah itu. Orang kita ini tamu-tamunya Allah, Pak Ibu. Tamu-tamunya Allah. Artinya tamunya Allah itu berarti kita sedang dekat dengan Allah. Dengan Allah. Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah tetangga, itu kira-kira kita saat itu sedang dekat enggak dengan yang punya rumah? Iya. Sedang dekat kita. Maksudnya orang yang punya rumah itu ada di rumah. Kita bertamu ke rumah dia, dia sedang ada di rumah. Yang punya rumah itu sedang ada di rumah. Kalau tak ada di rumah, macam mana kita bisa bertamu? Belum bisa bertamu kalau orang tidak ada di rumahnya. Dicurigai kita, maling kita. Dicurigai maling kalau orang yang punya rumah tidak ada. Maka saat ini Bapak Ibu kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita tentram, hatinya tenang, hatinya nyaman, sejuk. Bapak Ibu hatinya nyaman? Ibu-ibu dengar suara saya? Ibu-ibu sudah tinggal 5%, Pak. 5% lagi, tak kuat lagi nih, baterainya 5%. Menunggu berbuka. Itu belakang kita berbuka dulu. Sudah siap perbukaan kita di belakang sana. Ibu-ibu jangan sering noleh dulu, batal nanti. Ke sana belakang sana. Sabar dulu, tahan. Sedikit lagi nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia Bapak Ibu. Artinya apa? Hati kita nih nyaman, tentram. Makanya turun sakinah Allah. Sakinah turun. Sakinah turun, hatinya tenang,
tentram, nyaman, tibalah ngantuk. Ngantuk itu karena sakinah Allah itu. Turun kita ngantuk, alhamdulillah. Itu turun berkah, turun sakinah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ngantuk biarkan aja, jangan diganggu. Itu artinya sakinah Allah sedang turun. Di rumah mungkin kita tak bisa tidur, bolak-balik ke sana kemari. Kasut sprembet yang mahal bapak ibu, yang mewah, yang megah, yang hebat, belum tentu menjamin tidur kita bisa nyenyak nyaman. Betul? Betul. Orang kalau sudah dapat nikmat ngantuk itu, meskipun di lantai seperti ini pun nyaman tidurnya. Nikmat tidurnya. Contoh adik-adik ini, kalau suruh tidur bisa mereka tidur. Nyaman. Kami di pondok seperti itu. Ada kawan saya tak mau tidur di kasur. Tidurnya di lantai-lantai seperti ini. Nyaman, indah, bahagia. Dapat nikmatnya tidur. Nikmat itu. Bapak Ibu yang terhormat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kawan-kawan kita ngantuk, jangan, biarkan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan belum tahu yang ngantuk itu tak paham. Bisa jadi yang ngantuk lebih paham. Betul? Tak ada yang jawab. Berarti ngantuk semuanya. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul. Jadi kita tak bisa memperhatikan yang ngantuk. Tidak bisa kita katakan dia tak paham. Kalau datang pengajian, dia datang, kalau ada ustaz mengatakan pengajian semuanya tak ada yang boleh ngantuk, tak ada yang boleh tidur. Jangan, pengajian itu tak ada yang boleh tidur semuanya, mesti fokus. Tak bisa seperti itu. Pengajian itu pasti turun sakinahnya Allah, rahmatnya Allah, ketenangannya Allah, turunlah ngantuk. Tapi jangan pula ngantuk karena dibilang Ustaz Hadi ngantuk, ngantuk aja lah. Bukan, maksudnya jangan ngantuk lagi. Bukan ngantuk. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia dalam hadis Nabi tadi. Pengajian kita singkat aja sore hari ini. Berapa menit lagi Pak Ibu menjelang berbuka? Berapa? Pinten menit lagi? 556. 22 menit. Cepat sekali. Sudah. Terlambat ni. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten Bapak Ibu, ya, tadi saya datangnya terlambat Pak, ngapunten. Ya. Tadi motor yang biasa saya pakai dipakai santri saya. Bawanya keluar ternyata. Saya sibuk mencari motor, mana motor? Tak ada. Akhirnya pinjam motor kawan dulu tadi. Tak ada motor. Motor itu motor pondok. Motornya motor pondok. Jadi motor pondok itu diamanahkan ke saya. Jadi dipakai kawan, dipakai santri kemana keluar, belum balik-balik sampai tadi. Saya cari di parkir, tak ada motor saya. Kemana akhirnya bolak naik turun tangga. Akhirnya terpaksa pakai motor kawan dulu tadi. Tadi pagi juga saya dari Jogja. Jadi ada kajian Buya Yahya di sana. Saya ikut dulu tadi di Jogja di Hotel Merapi Merbabu di Sleman. Habis itu siangnya saya balik KRL, balik ke sini, sorenya ngajar dulu tadi sampai lebih kurang jam 5. Habis itu baru ke sini. Jadi kejar-kejaran semuanya. Ngapunten Bapak Ibu kalau saya agak sedikit terlambat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat aja kajian kita. Tak banyak karena jamaah pun tak mulai fokus lagi, sudah tak sabar menanti waktu berbuka. Betul Pak? Insya-Allah 5 menit menjelang berbuka kita selesaikan insya-Allah. 15 menit aja insya-Allah cukup. Ada 4 orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mushtaqun ila 4. Surga itu rindu kepada 4 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4, singkat aja, tak banyak-banyak. Jadi kalau saya ceramah di mana-mana saya pakai poin. 4 kita bawa pulang ni 4. Jadi jangan jamaah tu pulang tadi sampaikan Ustaz Hadi itu apa? Lupa saya. Jadi kalau saya buat poin, ini jamaah ingat insya-Allah. Jamaah bisa ingat. Yang pertama, surga itu rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Ibu-ibu sering baca Al-Quran? Ibu-ibu dengar suara saya? Ini tak fokus lagi nih. Ibu-ibu sering baca Quran?
selalu baca Quran? Lebih selalu baca Quran atau buka HP? Ha. Bapak-bapak yang menjawab Pak Ibu, ya. Ibu-ibu tak bisa berbohong. Jangan ada dusta di antara kita. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Bapak Ibu, surga itu sangat rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian duduk diam dengarkan dengan baik, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Jadi kita baca Quran Bapak Ibu, teman kita baca Quran, kita mendapat rahmat. Kita ikut mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baca Quran, kita ikut mendengarkan, maka kita adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita belum ikut membacanya, baru mendengarkannya saja, tetapi sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ikut membacanya, ikut mengamalkannya, menghafalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya-Allah kita akan termasuk kepada orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rindu dengan surga? Ibu-ibu rindu dengan surga? Bapak-bapak rindu dengan surga? Ibu-ibu dengar lagi, dengar. Masih dengar ini? Ibu-ibu, ini tak dengar lagi, dah remang-remang ini. Tak cukup lah ini. Perut dah lapar, tak bisa lagi dengar ceramah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu rindu surga ya? Rindu. Alhamdulillah. Bapak-bapak insya-Allah rindu surga. Siap masuk surga? Siap meninggal dunia? Siap meninggal dunia? Ini bagaimana nih? Siap masuk surga tapi tak siap meninggal dunia. Syarat masuk surga itu harus meninggal dunia dulu. Harus meninggal dunia. Jadi ibu-ibu ditanya, siap masuk surga? Siap. Siap meninggal? Tidak. Tak bisa seperti itu. Kalau kita ingin masuk surga harus meninggal dunia dulu. Itulah dia. Syarat masuk surga satu adalah, pertama adalah harus meninggal dunia dulu. Harus merasakan sakaratul maut dulu. Baru setelah itu nanti baru ditimbang amal kita. Kalau berat masuk surga. Kalau ringan masuk neraka dulu. Masuk dalam neraka dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan rindu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, bulan suci Ramadan menikah, maka kita mesti menyempatkan waktu untuk tadarus Al-Quran. Habis tarawih, ada tadarus di masjid, Pak? Ada? Ramai jemaahnya? Banyak? Alhamdulillah. Itu dia. Maka bulan Ramadan ini kita mesti banyak-banyak baca Al-Quran. Maka orang yang banyak baca Quran hatinya tenang, hatinya tentram. Tapi hutangnya tak lunas. Hutangnya belum lunas lagi. Jadi kalau orang baca Quran hutangnya belum lunas lagi. Belum tahu. Tapi kalau orang baca Quran, insya-Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka banyaklah baca Al-Quran ini. Selalulah mendawamkan Al-Quran. Dan orang yang banyak baca Al-Quran, insya-Allah awet muda. Betul? Orang yang baca Qurannya awet muda, Bapak Ibu. Iya. Ibu-ibu tak percaya silahkan coba.
Ibu-ibu nanti kalau sekarang ini ibu-ibu sudah pakai apa lagi? Skincare. Sekarang ini sudah tahu skincare, terus bedak malamnya, terus apa lagi sekarang ini? Macam-macam ibu-ibu. Saya pun tak hafal lagi. Ada tuh yang biar tak kena matahari itu apa namanya? Tak tahu saya namanya. Macam-macam orang-orang sekarang ni. Alhamdulillah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tak perlu banyak-banyak. Rajin baca Al-Quran, insya-Allah awet muda, cantik, insya-Allah suaminya makin cinta. Allahumma. Ibu-ibu tak percaya Pak. Coba ibu-ibu seminggu baca Quran dulu, khatamkan seminggu, habis itu datang ke saya. Nanti saya coba lihat apa bedanya. Kan? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu membaca Al-Quran. Kenapa dia kok bisa baca Quran ini membuat kita awet muda? Kenapa kira-kira? Orang yang baca Quran maka hatinya, pikirannya tenang, tentram. Meskipun banyak masalah tapi hatinya tenang, tentram. Jadi yang bikin kita Bapak Ibu enggak awet muda, cepat tua, banyak pikiran, apa lagi? Pokoknya itulah dia. Banyak pikiran kita maka cepat tuanya. Ibu-ibu silakan coba. Banyak pikiran nanti cepat tua. Tapi kalau kita baca Quran, bagaimana pikiran kita ini akan terbebani sementara kita selalu membaca Al-Quran. Ibu-ibu ketika sedang masak rajin baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak ditanya, Pak, Ibu, kenapa bacanya Al-Ikhlas terus, Kulhu terus? Karena cuma itu yang hafal. Yang lainnya enggak ada hafal. Kulhu aja. Jadi pas masak tak bisa buka Quran, yang dibacanya Kulhu aja terus. Kulhu Allahu ahad, maksudnya Al-Ikhlas terus dibacakan. Lebih mending kita mengaji berselawat daripada melagu, daripada menyanyi-nyanyi tidak tentu arahnya. Kadang ada jemaah-jemaah itu, ibu-ibu itu sambil masak, sambil nyuci, nyanyi-nyanyi. Macam-macam, tak tahu kita nyanyi dan tak apa maknanya. Ibu-ibu, daripada kita menyanyi, lebih baik daripada itu maka membaca Al-Quran. Itu yang pertama, rajin baca Quran. Yang kedua, singkat aja, yang kedua adalah orang yang hafizil lisan, yang selalu menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang mencaci maki tetangga-tetangganya, dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Maka hendaklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menjaga lisan, mulut dijaga dari perkataan yang tidak baik, perkataan yang gosip, perkataan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, dalam bulan suci Ramadan ini, jadi kita puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan lisan. Menahan lisan dari perkataan yang tidak baik, perkataan yang mencaci maki tetangga-tangga kita, perkataan yang memburuk-burukkan orang lain, maka kita hindari. Nah, itulah dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizil lisan, menjaga lisan. Kadang ada orang ini tidak merasa kalau lisannya suka mencaci maki orang lain. Lisannya tidak terasa kalau dia sudah memburuk-burukkan orang lain. Maka ini penting sekali. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya lisan lagi sekarang, tidak hanya mulut. Mulutmu harimaumu. Kalau sekarang adalah jarimu harimaumu, jari kita. Kita kalau Bapak Ibu sering buka Facebook, buka WA, upload yang tidak yang mencaci maki orang lain, memburuk-burukkan orang lain, tidak perlu dari mulut lagi sekarang. Dari WA, dari ketik-ketikan, pakai HP. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita Bapak Ibu menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang memburuk-burukkan orang lain. Yang ketiga, singkat aja. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah adalah orang yang tadi, yang kedua hafizil lisan, yang ketiga
adalah orang yang selalu memberikan makan kepada fakir miskin. Memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, kita ikut memberi. Kita ikut menolong, membantu, memberikan makan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya itu, sampai kalau kalian masak, ibu-ibu kalau masak, tercium bau masakannya oleh tetangganya, maka dia harus berbagi kepada tetangga-tetangganya. Harus berbagi kepada tetangga kita, maka dianjurkan, ya kan? Kita untuk berbagi kepada tetangga-tetangga kita, masukkan. Bahkan kata Nabi SAW, sampai kuahnya pun kau bagi kepada tetanggamu. Kuahmu kita bagi. Ibu-ibu pernah memberi kuahnya aja kepada tetangga? Pernah? Kuahnya saja, tak ada dagingnya? Belum pernah lagi seperti itu. Maka itulah maksud Nabi itu saking dianjurkannya berbagi itu, sampai kuahnya pun kamu berbagilah kepada tetanggamu. Makna hadis ini adalah Nabi sangat menganjurkan untuk kita saling berbagi, saling tolong menolong. Kalau ibu-ibu masak enak di dapur, yang paling enak masakannya di Jawa ini apa, Pak? Yang paling enak apa? Sayur lodeh. Apa tidak? Sayur lodeh ini enak apa tidak? Apa yang paling enak, Bu? Ibu-ibu, apa yang paling enak masakan di Sukoharjo ini? Soto? Ini ayam. Kenapa Bapak tadi bilang soto? Karena sore ini soto sepertinya. Betul? Soto. Itu dia. Dari baunya bau soto ini. Saya tak tahan lagi. Untuk saya nanti 2 piring, Pak ya. Yang pengisi mesti 2. Double. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masakan enak. Kalau kami di Riau, yang paling enak masakannya adalah rendang. Rendang itu ada rendang satu, ada lagi yang lainnya. Lainnya adalah sambal durian. Bapak Ibu nanti kalau durian itu bisa jadi sambal. Enak sekali. Oh, tidak bisa bayangkan. Tak usah kita ceritakan. Meleleh air liur saya. Maka Bapak Ibu kalau masak masakan enak, berbagilah kepada tetangga. Berbagilah kepada tetangga. Masih hangat Bapak Ibu, masih hangat itu di panci, di wajan, di dapur, maka berbagilah kepada tetangga. Jangan nunggu tengah malam. Di tengah malam ini lauk tidak habis. Kalau kita biarkan basi nih, Pak. Gimana nih? Bagi kepada tetangga, bagi. Masuk ke tetangga, bagi. Rasanya sudah asam. Sudah asam rasanya, baru kita bagi kepada tetangga. Janganlah seperti itu lagi. Dalam hadis Nabi itu maksudnya masih enak, masih panas di panci itu, kita bagilah kepada tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi tidak menyebutkan kamu kalau nanti masak enak, bagikan kepada tetanggamu yang muslim saja. Tidak. Meskipun kalau kita di Sukoharjo ini punya tetangga yang non-muslim, punya tetangga yang Kristen, yang Buddha, yang Konghucu, tetap bagi kepada tetangga. Bisa jadi ini adalah lewat kita, mereka bisa masuk Islam, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagilah kepada tetangga-tetangga kita. Maka itulah dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin-rajinlah kita berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Maka di Sukoharjo ini saya lihat, di Jawa Tengah ini, di Solo, jadi tidak mayoritas Islam, Pak ya. Macam-macam ya, Pak ya. Ada yang dari Kristennya, ada yang Buddha, ada yang macam-macam. Kalau kami di Riau, yang mayoritas yang paling banyak adalah Islam. Karena kami Islam yang paling banyak. Bahkan kami di Riau sana, kalau sudah seumuran saya ini belum bisa baca Quran, maka itu menjadi aib di Riau. Menjadi aib bagi kami orang Riau. Maka orang Riau, kalau ini anak-anak seperti ini tidak bisa ngaji baca Quran, maka keluar aja dari Riau. Jangan jadi orang Riau lagi. Karena orang Riau sana Islamnya kami sangat diperhatikan sekali. Bahkan baca Qurannya sangat diperhatikan sekali. Semenjak dari kecil kami diajarkan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang terakhir yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan.
Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka adalah orang yang paling dicintai, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu surga itu kepada orang yang berpuasa Ramadan. Bapak Ibu siap full bulan Ramadan ini puasanya sampai 30 hari. Ibu-ibu siap 30 hari full? Adik-adik siap full 30 hari? Siap? Full? 30 hari? Mesti full. Puasa kita ini mesti di fullkan karena dia puasa kita hari ini, puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Maka kalau dia tinggalkan berdosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa ini. Saat ini kita sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makatan Bapak Ibu 4 saja, tak banyak-banyak. Jamaah sudah nampaknya sudah risah, gelisah ni, tak sabar lagi menunggu. Ini Pak Ustaz ni lama kali tausiahnya. Ni itulah ni. 3 menit lagi 3 menit lagi. Lebih kurang 3 menit. Maka jamaah tadi aja saya lihat tadi apa namanya? Sudah kode-kode itu namanya. Kalau jamaah tak fokus tu kode itu Pak ya. Maka orang yang ceramah itu mesti tahu kalau jamaahnya sudah tak sabar lagi untuk diselesaikan. Maka 4 yang kita bawa pulang. Yang pertama, surga rindu kepada siapa? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, surga rindu kepada orang yang selalu menjaga lisan. Surga rindu kepada orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan. Surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4-nya kita bawa balik. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 ini, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pulang ke rumah, ada anak kita tanya, "Ibu, tadi yang ngisi di Masjid Baitul Ridho siapa?" Namanya Ustaz Hadi namanya. Dari mana? Dari Riau. Oh, aduh ya Bu, aduh jauh. Aduh Ibu, ya, aduh. Apa inti ceramahnya tadi Bu yang Ibu dapat? 4 yang disampaikan Mas Ustaz Hadi itu nak. Apa dia? Yang pertama, kesupen kulo. Apa? Lupa. Jangan lupa lagi. 4 tadi ya. Jangan sampai lupa. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu insya-Allah. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama. Allah pertemukan kita di pertemuan selanjutnya dalam pertemuan-pertemuan yang berkah, yang baik, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu ingkang saged kaula ngaturaken, mugi-mugi kaula lan panjenengan sami insyaallah saged nindakaken napa-napa ingkang sampun kula sampaikan tadi. Itu bisa bahasa Jawa ya. Bisa sikit-sikit aja. Belum banyak lagi. Bisa di akhirnya aja. Kalau di awal tidak bisa. Nggih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini langsung saya tutup nggih insyaallah. Nggih makatan Bapak Ibu, monggo kita persiapan, kita berdoalah masing-masing, piyambak berdoa masing-masing minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena berdoa menjelang berbukanya adalah berdoa yang mustajab insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makatan lebih kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.